Siap. Siap. Pasukan. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Penyerahan jenazah dengan ini saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Haji Hamzah kepada pemerintah untuk dimakamkan di TPU Bogor dengan upacara militer. Upacara kebesaran kenegaraan ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia atas jasa, dharma bakti, serta pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Untuk yang di pertigaan udah paham. Kita kehilangan salah satu putra terbaik bangsa hari ini. Jasa beliau besar, baik dalam ikut memimpin negeri ini maupun perjuangan sebelumnya di dunia politik, di dunia dakwah dan sebagainya. Semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kekhilafan dan dosanya, diterima semua ibadah dan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini. Kenangan saya cukup indah. Saya tahu beliau memiliki passion, memiliki kepedulian dan berbuat banyak untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, termasuk dakwah Islamiyah. Kemudian beliau juga peduli pada ekonomi, investasi, dan juga anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya beliau memiliki talenta yang cukup banyak dan jasa beliau tercatat abadi dalam sejarah. Semoga ini ikut mengantarkan kepergian almarhum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejak beliau awal mau terpilih jadi wapres, saya ikut mendukung beliau waktu di MPR. Karena ini tokoh Islam yang sangat baik, tenang, dan mempunyai pikiran-pikiran yang baik. Sosoknya itu orang yang artinya punya berpikir, memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik, tapi penuh keislaman gitu kan, dengan cara keislaman. Ya, suatu etika yang berpolitik dengan etika, dengan tujuannya kemajuan bangsa ini, bukan tujuan apa-apa yang lain selain itu. Ya, beliau melaksanakan itu baik sebagai wakil presiden, ketua partai yang lama, salah satu ketua P3 yang cukup lama kan, dan itu dia pegang teguh itu. Bapak itu
kebiasaannya pagi itu menjalankan sholat duha. Jadi begitu bangun tidur, biasanya Bapak itu bangun tidur langsung berdiri, tidak langsung duduk. Biasanya duduk dulu, ini berdiri langsung. Ada di tempat pegangan, biasanya pegang sepatu, itu lemari. Nah mungkin dari situ, yang saya lihat tadi di tempat kejadian, saya melihat itu bahwa ini kelihatan sekali kalau Bapak ini tidak menyentuh lemari, jadi blur, blank, akhirnya jatuh di situ. Ya sempat berapa menit masih napas, setelah itu karena dilihat karena dilihat di sana tidak ada orang, ya sudah hendak yang di atas nggak ada sama sekali sakit. Bapak sehat, masih sempat malam itu telepon dengan saya, bahkan pagi tadi ingin telepon itu ada rencana pertemuan dengan pimpinan MPR itu di hari Minggu. Saya tahu Bapak, jadi saya tahu Bapak, riwayat sakit Bapak nggak ada, satu aja itunya biasa ya, itu lambung. Nah, jadi untuk lain-lain jantung, paru, apa semua tidak ada sama sekali. Jadi saya harap lagi Bapak tidak ada punya penyakit bawaan ataupun apa, Bapak sehat, ya cuma biasa sakit-sakit lambung. Dan itu kejadian itu bukan dalam keadaan sakit, tapi keadaan sehat. Dalam keadaan sehat ingin mengambil wudhu untuk duha. Pak Hamzah suami saya sakitnya memang sudah lama itu memang dari kakinya. Jadi kakinya sudah lama juga tidak ke masjid, dan masjidnya sudah di rumah, sholat di rumah. Nah, Bapak sekarang sih tidak ada apa-apa, dalam 1 minggu ini tidak masalah sakit Pak, sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Kemarin aja cuman Bapak itu karena kekurangan garam, jadi harus tergantung garam. Jadi lemas gitu. Jadi tadi Bapak sakit lemas karena mungkin udah usia juga. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini, karena selama masa karirnya beliau sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan beliau pada saat beliau ada di sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Bangunan, beliau terus gigih untuk memperjuangkan bagaimana APBN kita itu selalu terfokus kepada bagaimana untuk mesejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula ya beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi bahkan dulu beliau pernah dijuluki oleh kalangan para ekonom bahwa beliau adalah kamus APBN berjalan. Banyak sekali. Dia sholatnya nggak pernah putus. Lantas tahajudnya jalan terus. Lantas bersahabat itu selalu merendahkan diri, ya. Dan bersahabat itu nggak ada orang yang pernah marah sama dia. Dan tadi anaknya cerita sama saya, meninggalnya pada jam 10 itu dalam keadaan sehat. Nggak ada sakit apa-apa. Dan dia memang minta diambil selalu kalau ketemu ya minta diambil dalam keadaan sehat. Bapak ini ya, saya melihat Bapak ini sebagai anak ya, sebagai putra. Kami ini semua ya dididik oleh Bapak, melihat dari dulu sangat baik sekali. Bapak baik, Bapak mengajarkan kita semua ini itu ya melihat apa bahwa kita jangan terlalu melihat ke atas, harus melihat ke bawah. Kita harus banyak berbaur bermasyarakat. Yang penting satu kata Bapak, jangan sombong, angkuh,
tapi kalian harus bisa jaga diri. Itu. Bapak ini sangat baik. Kalau dari keluarga sendiri, Bapak ini panutan. Alhamdulillah almarhum itu cukup caring dengan keluarga, dan beliau tuh almarhum itu menekankan kekeluargaan. Jadi ya itulah value yang ditanemin sama beliau tuh itu. Jadi suka bercanda juga ya, gitu. Udah kayak seperti kayak mamah juga. Dan perhatiannya tuh luar biasa. Dan apalagi dengan ajaran agamanya sangat-sangat banget. Sampai ke cucu juga, sampai buat warisan itu tidak ada, tapi hanya buku sholat, panduan sholat aja itu. Alhamdulillah Dato punya banyak masyarakat yang mencintai, jadi mohon doanya semuanya, semoga almarhum bisa diterima amal baiknya, bisa bisa mendapatkan surganya insya Allah. Ya ada firasat, kalau saya memang firasat tidak enak, 3 hari udah enak. Ya waktu itu Bapak bilang nanti kita akan ketemu, Bapak akan ketemu sama saya besok, tetap udah dengar kabar nggak ada. Semoga Bapak almarhum diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang di alam penantiannya mendapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya mendapat nur cahaya dari Allah taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di alam barza nanti. Semoga diterima sholat fardunya, diterima kebaikannya, terima sedekahnya. Itu doa saya, insya Allah berkah dan anak cucunya semua diangkat derajatnya, dimulakan rezekinya, dan kami bersatu bahagia berkumpul anak-anak.